Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 with 2 members. There are Adila Suratul Khatiri, myself, and my friend Nurin Madrikatul Ulfa. We will explain to you all about behavior therapy. Here, for the first time, I should like to explain about main features in behavior therapy, introduction of behavior therapy, and key concept of behavior therapy. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Adila Suratul Khatiri, dan teman saya, Nurin Madrikatul Ulfa. Di sini kita akan menjelaskan tentang terapi perilaku. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama dalam terapi perilaku, pengenalan terapi perilaku, dan konsep kunci terapi perilaku. There are 3 main features in behavior therapy. The first is B.F. Skinner, 1904 until 1990. Reported that he was brought up in a warm, stable family environment. As he was growing up, Skinner was greatly interested in building all sorts of things, an interest that followed him throughout his professional life. He received his Doctor of Philosophy in Psychology from Harvard University in 1931 and eventually returned to Harvard after teaching in several universities. He had 2 doctors, one of whom is an educational psychologist and the other an artist. B.F. Skinner yang lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1990. B.F. Skinner dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang hangat dan stabil. Saat ia tumbuh dewasa, Skinner sangat tertarik untuk membangun segala macam hal, minat yang mengikutinya sepanjang kehidupan profesionalnya. Dia menerima gelar Doktor Filosofi di bidang psikologi di Universitas Harvard pada tahun 1931 dan akhirnya kembali ke Harvard setelah mengajar di beberapa universitas. Dia memiliki 2 anak perempuan, satu di antaranya adalah seorang psikolog pendidikan dan yang lainnya seorang seniman. Nah, jadi B.F. Skinner ini ia dibesarkan di dalam keluarga atau dalam keluarga yang hangat dan juga stabil. Nah, ketika B.F. Skinner ini tumbuh dewasa, ia sangat tertarik untuk membangun segala macam hal dan juga apapun yang minat yang mengikutinya sepanjang kehidupan profesionalnya. Nah, B.F. Skinner menerima gelar Doktor Filosofi di bidang psikologi di Universitas Harvard pada tahun 1931 dan akhirnya ia kembali ke Harvard setelah mengajar di beberapa universitas. Nah, B.F. Skinner memiliki 2 anak perempuan, yang mana satu di antaranya adalah seorang psikolog pendidikan dan yang satunya lagi adalah seorang seniman. Nah, Skinner ini adalah juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan dapat juga dianggap sebagai bapak pendekatan behavioral psikologi. Nah, B.F. Skinner ini sangat tertarik dengan konsep penguatan, yang mana konsep ini ia terapkan dalam kehidupannya sendiri, yakni semisal setelah bekerja selama berjam-jam, kemudian dia akan masuk ke dalam kepompong buatannya, itu membuat semacam tenda. Nah, kemudian dia memakai headphone dan mendengarkan musik-musik klasik. Then the second is Albert Bandura, 1925. Was born in a small town in northern Alberta, Canada. He was the youngest of 6 children in a family of Eastern European descent. Bandura spent his elementary and high school years in the one school in town.
which was short of teachers and resources. These major educational resources proved to be an asset rather than a liability, as Bandura early on learned the skills of self-directedness, which would later become one of his richest times. He earned his Doctor of Philosophy in Clinical Psychology from the University of Iowa in 1952. And a year later, he joined the faculty at Stanford University. Kemudian tokoh yang kedua adalah Albert Bandura yang lahir pada tahun 1925. Lahir di sebuah kota kecil di utara Alberta, Kanada. Dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan dalam keluarga keturunan Eropa. Bandura menghabiskan tahun-tahun sekolah dasar dan menengahnya di satu sekolah di kota, yaitu kekurangan guru dan sumber daya. Sumber daya pendidikan yang sedikit ini terbukti menjadi aset daripada liabilitas, karena Bandura sejak awal mempelajari keterampilan pengarahan diri sendiri, yang kemudian menjadi salah satu tema penelitiannya. Ia memperoleh gelar Doktor Filosofi dalam bidang psikologi klinis di Universitas Iowa pada tahun 1952, dan setahun kemudian ia bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Jadi Albert Bandura ini ia lahir di sebuah kota kecil yang ada di utara Alberta yang berada di Kanada. Nah, dia ini adalah anak bungsu atau anak terakhir dari 6 bersaudara dalam keluarga keturunan Eropa Timur. Bandura menghabiskan tahun-tahun sekolah dasar atau SD dan menengahnya atau SMP di salah satu sekolah yang ada di kota. Nah, di sana itu sekolahnya kekurangan guru dan juga sumber daya. Nah, sumber daya pendidikan yang sedikit ini terbukti menjadi aset daripada liabilitas, karena Bandura itu sejak awal ia itu mempelajari keterampilan pengarahan diri sendiri. Nah, yang kemudian menjadi salah satu dari tema penelitiannya. Nah, ia memperoleh gelar Doktor Filosofi dalam bidang psikologi klinis di Universitas Iowa pada tahun 1952. Dan setahun kemudian Albert Bandura ini bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Kemudian dalam program penelitiannya di Universitas Stanford, Bandura dan juga rekan-rekannya mengeksplorasi teori pembelajaran sosial dan peran penting pembelajaran observasi, pemodelan sosial dalam motivasi, pemikiran, dan tindakan manusia. Nah, pada pertengahan tahun 1980-an, Bandura mengganti nama pendekatan teoritisnya menjadi teori kognitif sosial, yang mana menjelaskan bagaimana kita berfungsi sebagai makhluk yang mengatur diri sendiri, proaktif, dan juga reflektif. Nah, gagasan bahwa kita bukan hanya organisme reaktif yang dibentuk oleh kekuatan lingkungan atau didorong oleh impuls batin menunjukkan perubahan dramatis dalam perkembangan terapi perilaku. Bandura memperluas ruang lingkup terapi perilaku dengan mengeksplorasi kekuatan afektif kognitif batin yang memotivasi perilaku manusia. Nah, ada beberapa kualitas eksistensial yang melekat dalam teori kognitif sosial Bandura. Nah, Bandura telah menghasilkan banyak bukti empiris yang menunjukkan pilihan hidup yang kita miliki di semua aspek kehidupan kita. Bandura menunjukkan aplikasi komprehensif dari teori self-efficacy ke bidang-bidang seperti perkembangan manusia, psikologi, psikiatri, pendidikan, kedokteran, dan juga kesehatan, kemudian atletik, bisnis, perubahan sosial dan politik, dan juga hubungan internasional. Nah, di sini
Bandura berkonsentrasi pada 4 bidang penelitian, yaitu yang pertama, kekuatan pemodelan psikologis dalam membentuk pikiran, emosi, dan tindakan. Yang kedua, mekanisme agen manusia atau cara orang mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka sendiri melalui pilihan. Yang ketiga, persepsi orang tentang kemajuran mereka untuk mempengaruhi peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana reaksi stres dan depresi itu disebabkan. Then the third is Arnold A. Lazarus, born 1932, was born and educated in Johannesburg, South Africa. The youngest of 4 children, he grew up in a neighborhood where there were very few children, and he remembers being lonely and frightened. He is a pioneer in clinical behavior therapy and the developer of multimodal therapy, which is a comprehensive, systematic, holistic approach to behavior therapy. Also, the assessment process in multimodal, the treatment is cognitive behavioral and draws on empirically supported methods. In terms of clinical practice, behavior therapy and multimodal therapy are very similar. He is recognized as an authority on brief, efficient, and effective psychotherapy. Tokoh yang ketiga adalah Arnold A. Lazarus yang lahir pada tahun 1932. Lahir dan dididik di Johannesburg, Afrika Selatan. Anak bungsu dari 4 bersaudara, dia tumbuh di lingkungan di mana hanya ada sedikit anak dan dia ingat saat kesepian dan ketakutan. Dia adalah pelopor dalam terapi perilaku klinis dan pengembang terapi multimodal pendekatan komprehensif, sistematis, holistik untuk terapi perilaku. Meskipun proses penilaian multimodal, perawatannya adalah perilaku kognitif dan mengacu pada metode yang didukung secara empiris. Dalam praktek klinis, terapi perilaku dan terapi multimodal sangat mirip. Ia dikenal sebagai ahli psikoterapi yang singkat, efisien, dan efektif. Nah, jadi Arnold ini lahir serta dididik di Johannesburg, yakni di negara Afrika Selatan. Nah, Arnold ini adalah anak bungsu atau anak terakhir dari 4 bersaudara. Arnold lahir dan tumbuh di lingkungan di mana hanya ada sedikit anak, dan Arnold ini ingat saat ia merasa kesepian dan ketakutan. Kemudian Arnold ini adalah pelopor dalam terapi perilaku klinis dan juga pengembang terapi multimodal pendekatan komprehensif, sistematis, holistik untuk terapi perilaku. Nah, meskipun proses penilaian multimodal, perawatannya adalah perilaku kognitif dan mengacu pada metode yang didukung secara empiris. Dalam praktek klinis, terapi perilaku dan terapi multimodal itu sangat mirip. Dan Arnold ini juga dikenal sebagai ahli psikoterapi yang singkat, efisien dan juga efektif. Nah, selain kontribusinya terhadap pengembangan terapi perilaku, Arnold ini telah menunjukkan ketertarikannya pada subjek hubungan ganda dalam psikoterapi. Nah, melalui tulisan dan ceramahnya tentang topik ini, Arnold telah melakukan banyak hal untuk menantang kekuatan pendekatan berbasis aturan dalam mempraktikkan psikoterapi. Satu buku penting adalah Hubungan Ganda dan Psikoterapi. Arnold saat ini adalah Presiden The Lazarus Institute di Skillman, New Jersey, tempat putranya yakni Clifford N. Lazarus, doktor filosofi. Nah, ini adalah direktur eksekutif dan menantu perempuannya yang bernama Donna Astor Lazarus, MSW LCSW. Dia ini adalah direktur klinis. The next is introduction of behavior therapy. Behavior therapy practitioners focus on directly observable behavior
current determinants of behavior, learning experiences that promote change, tailoring treatment strategies to individual clients, and rigorous assessment and evaluation. Yang selanjutnya adalah pengenalan terapi perilaku. Terapi perilaku praktisi fokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung. Penentu perilaku saat ini, pengalaman belajar yang mendorong perubahan, menyesuaikan strategi pengobatan untuk klien individu, dan penilaian dan evaluasi yang ketat. Nah, jadi terapi perilaku ini adalah pengobatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan pasien, serta menangani pikiran dan perasaan yang dapat menyebabkan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Nah, terapi ini dapat menangani semua jenis perilaku, mulai dari perilaku yang dipelajari sampai perilaku akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Untuk melakukan hal ini, terapis perilaku menggunakan gabungan teknik yang sering digunakan untuk mengobati gangguan psikologis. Nah, terapi perilaku adalah pengobatan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa perilaku seseorang itu sangat berkaitan atau dipengaruhi oleh masalah psikologisnya. Nah, oleh karena itu, perilaku yang bermasalah itu bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang, melainkan akibat dari pembelajaran lingkungan, dan pengaruh dari luar. Nah, terapi perilaku praktisi fokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung. Penentu perilaku saat ini, pengalaman belajar yang mendorong perubahan, menyesuaikan strategi pengobatan untuk klien individu, dan penilaian serta evaluasi yang ketat. Nah, terapi perilaku telah digunakan untuk mengobati beberapa macam gangguan psikologis dengan populasi klien yang berbeda-beda. Seperti misalnya gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, kemudian penyalahgunaan zat, gangguan makan dan berat badan, masalah seksual, manajemen nyeri, dan juga hipertensi. Nah, semuanya ini telah berhasil diobati dengan menggunakan pendekatan atau terapi perilaku ini. The next is key concept of behavior therapy. View of human nature. Modern behavior therapy is grounded on a scientific view of human behavior that accommodates a systematic and structured approach to counseling. The current trend in behavior therapy is toward developing procedures that give control to clients and thus increase their range of freedom. Behavior therapy aims to increase pupils' skills so that they have more options for responding. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep kunci dalam terapi perilaku. Yang pertama, pandangan sifat manusia. Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang mengakomodasi pendekatan konseling yang sistematis dan terstruktur. Tren terkini dalam terapi perilaku adalah mengembangkan prosedur yang memberikan kendali kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Terapi perilaku bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar memiliki lebih banyak pilihan untuk merespon. Nah, jadi pada pandangan sifat manusia, terapi perilaku modern ini didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang mengakomodasi pendekatan konseling yang mana di dalamnya itu sistematis dan juga terstruktur. Nah, tren terkini dalam terapi perilaku ini adalah mengembangkan prosedur yang memberikan kendali kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Nah, terapi perilaku ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar memiliki lebih banyak pilihan untuk merespon. Nah, dengan mengatasi perilaku melemahkan yang membatasi pilihan, orang jadi lebih bebas memilih dari kemungkinan yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka, yang dapat meningkatkan kebebasan individu itu sendiri.
orang memiliki kapasitas untuk memilih bagaimana mereka akan menanggapi kejadian eksternal di lingkungan mereka, yang dapat memungkinkan terapis untuk menggunakan metode perilaku untuk mencapai tujuan humanistik. Then, basic characteristic and assumption. The first, behavior therapy is based on the principles and procedures of the scientific methods. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik dan asumsi dasar. Yang pertama, terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Nah, jadi terapi perilaku ini didasarkan pada prinsip serta prosedur metode ilmiah. Nah, di sini prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan dari eksperimen itu diterapkan secara sistematis untuk membantu orang dalam mengubah perilaku maladaptif mereka. Karakteristik yang membedakan dari praktisi perilaku ini ialah ketaatan sistematis mereka pada ketepatan dan empiris evaluasi. Terapis perilaku menyatakan tujuan pengobatan dalam istilah objektif yang konkret untuk memungkinkan replikasi intervensi mereka. Tujuan pengobatan disepakati oleh klien dan juga si terapis. Selama terapi, terapis menilai perilaku bermasalah dan juga kondisi yang menjaganya. Nah, di sini metode evaluasi itu digunakan untuk membedakan keefektifan prosedur asesmen dan pengobatan. Teknik terapeutik yang digunakan pasti menunjukkan efektivitasnya. Nah, singkatnya, konsep dan prosedur perilaku itu dinyatakan secara eksplisit, kemudian diuji secara empiris dalam kerangka konseptual dan juga direvisi terus-menerus. Second, behavior is not limited to overt actions a person engages in that we can observe. Yang kedua, perilaku tidak terbatas pada tindakan terbuka yang dilakukan seseorang yang dapat kita amati. Nah, di sini tuh perilaku juga mencakup proses internal seperti kognisi, gambar, keyakinan, dan juga emosi. Nah, karakteristik utama dari suatu perilaku itu ialah bahwa ia adalah sesuatu yang dapat terjadi, itu didefinisikan secara operasional. Third, behavior therapy deals with the client's current problems and the factor influencing them, as opposed to an analysis of possible historical determinants. Yang ketiga, terapi perilaku menangani masalah klien saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai lawan dari analisis kemungkinan penentu sejarah. Nah, di sini terapi perilaku itu menangani masalah-masalah klien yang terjadi pada saat ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut sebagai lawan dari analisis kemungkinan penentu sejarah. Nah, penekanannya adalah pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi fungsi saat ini dan faktor apa saja yang dapat digunakan untuk memodifikasi kinerja. Terapis perilaku melihat ke peristiwa lingkungan saat ini yang mempertahankan perilaku bermasalah dan membantu klien menghasilkan perubahan perilaku dengan mengubah peristiwa lingkungan melalui proses yang disebut dengan penilaian fungsional. Fourth, clients involved in behavior therapy are expected to assume an active role by engaging in specific action to deal with their problems. Yang keempat, klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan untuk mengambil peran aktif dengan melakukan tindakan spesifik untuk menangani masalah mereka. Nah, jadi di sini si klien itu daripada hanya membicarakan tentang kondisi mereka, maka di sini klien dituntut untuk melakukan sesuatu yang dapat membawa perubahan. Klien memantau perilaku mereka selama dan di luar sesi terapi. Kemudian belajar dan juga mempraktikkan keterampilan mengatasi masalah dan juga memainkan peran perilaku baru. Nah, klien mempelajari perilaku baru dan adaptif itu untuk menggantikan perilaku lama dan maladaptif. Fifth, this approach assumes that change
can take place without insight into underlying dynamic and without understanding the origins of a psychological problem. Yang kelima, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa pemahaman tentang dinamika yang mendasarinya dan tanpa memahami asal mula masalah psikologis. Nah, jadi pendekatan atau terapi ini itu mengasumsikan bahwa perubahan itu dapat terjadi tanpa pemahaman tentang dinamika yang mendasarinya dan juga tanpa memahami asal mula masalah psikologis tersebut. Nah, wawasan dan pemahaman tentang kemungkinan yang memperburuk masalah seseorang dapat memberikan motivasi untuk berubah. Kemudian mengetahui bahwa seseorang itu memiliki masalah dan mengetahui bagaimana untuk mengubahnya itu adalah dua hal yang berbeda. 6. Assessment is an ongoing process of observation and self-monitoring that focuses on the current determinants of behavior, including identifying the problem and evaluating the change. Assessment informs the treatment process. Yang keenam, penilaian adalah proses observasi dan pemantauan diri yang terus berlangsung yang berfokus pada penentu perilaku saat ini, termasuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Penilaian menginformasikan proses pengobatan. Nah, di sini pendekatan kritis untuk perilaku itu adalah penilaian dan evaluasi yang cermat dari intervensi yang digunakan untuk menentukan apakah perubahan perilaku itu dihasilkan dari prosedur. 7. Behavioral treatment intervention are individually tailored to specific problems experienced by the client. Yang ketujuh, intervensi perawatan perilaku secara individual disesuaikan dengan masalah spesifik yang dialami klien. Nah, di sini beberapa teknik terapi dapat digunakan untuk menangani masalah klien individu. Biasanya, pertanyaan penting yang menjadi panduan untuk pilihan ini itu adalah pengobatan apa dan oleh siapa. Itu adalah yang paling efektif. Well, I think enough here for me and will be continued by my friend Nurin. Thank you.